terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Product of the Week hari ini. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini produk yang kita akan bahas adalah Crystal Series dari Excel. Seperti itu. Baik, mungkin kita langsung masuk saja ke dalam sesi Product of the Week kita hari ini. Dan seperti biasa, di sesi Product of the Week kita selalu mengundang seorang profesional dan beliau akan kita tunjuk atau kita ajak sebagai reviewer. Nah, di sini kita sudah kehadiran Mbak Safitri dari Balai Desain Bali. Selamat siang, Mbak Safi. Selamat siang, Pak Bayu, Mbak Sisa. Terima kasih sudah membantu Katalog Pro kembali mereview di Product of the Week hari ini. Terima kasih Mbak Safi. Dan selanjutnya di sini seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Ziza, bahwa hari ini kita akan membahas salah satu produk dari Excel yaitu Crystal Series. Nah, hari ini kita kehadiran Pak Joko Purnomo, beliau adalah Project Manager dari Excel. Selamat siang Pak Joko. Selamat siang Mas Bayu. Nah, sehat selalu ya Mas. Selamat sehat juga Pak. Dan semoga puasanya juga lancar ya Pak ya. Amin. Oke, mudah-mudahan juga bagi teman-teman yang hadir saat ini yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga ini jadi manfaat juga gitu ya. Kita juga mendapatkan ilmu di menjelang buka, mudah-mudahan seperti itu. Baik, langsung saja saya akan persilahkan Pak Joko untuk share tentang Crystal Series dari Excel nih Pak. Silahkan. Oke, sekilas PT Geraha Excel Plasdindo, kami mulai dari tahun 1969 sebagai pelopor dan inovator dalam industri plastik di Indonesia. Kami mempersembahkan produk-produk terbaik untuk masyarakat, diantaranya tangki air sehat, atap PVC, dan penutup pagar PP. Nah, kami juga informasikan bahwa kami sudah mempunyai 5 pabrik di Indonesia. Kami ada di Palembang, ada 2 pabrik di Tangerang. Jadi kami di sana ada dua pabrik untuk mewakili tangki air dan atap PVC. Kemudian kami juga ada di Surabaya dan Makassar. Nah, sementara pabrik-pabrik kami ini memproduksi untuk tangki air dengan teknologi blow molding. Nah, sementara nanti yang kita coba informasikan di Crystal Series itu untuk teknologi roto molding. Kemudian ada atap PVC, polipropilin, dan PET, serta gudang bahan baku untuk penyimpanan semua keperluan kami di pabrik-pabrik kami di seluruh Indonesia. Produk kami menggunakan bahan baku yang 100% masih murni, jadi sangat aman untuk kesehatan, dan juga pastinya kami berstandar SNI sesuai dengan standar nasional Indonesia. Tangki air roto kami juga bersertifikat FDA approved, itu menjamin keaslian bahan baku kami tanpa recycle. Nah, di sini kami sedikit menjelaskan untuk produk tangki air roto. Tangki air roto ini dibuat dengan teknologi roto molding menggunakan bahan baku polyethylene. Tangki roto ini memiliki 3 lapis atau kita sebutnya triple construction system. Makanya kami di awal tahun 1969 disebut sebagai pelopor dan inovator untuk produk triple construction system pada tangki air. Nah, lapisan putih pada tangki ini untuk menghambat pertumbuhan lumut, nanti kita coba jelaskan, dan kotoran-kotoran untuk tidak mudah menempel. Next. Nah, di sini kami coba informasikan atau kita bedah apa saja sih yang terdapat, lapisan apa saja yang terdapat dalam tangki air. Nah, pada kali ini di Crystal Series kami coba informasikan juga bahwa pengembangan saat ini kami sudah tidak lagi menggunakan 3 lapis, tapi kami menggunakan 4 lapis. Nah, sementara kombinasinya terdiri dari pigmen warna bagian luar plus dengan sinar anti UV. Kemudian bagian keduanya ada lapisan untuk penahan sinar UV, itu dengan kalau kita lihat di gambar ini ada warna hitam. Nah, kemudian di dalamnya lagi nanti ada foam ini untuk penstabil
tangki air tersebut. Dan lapisan terakhir yang kita sebut juga dengan nama Deluxe Brightech ini berfungsi untuk memudahkan kita dalam perawatan tangki air tersebut. Nah, dengan pengembangan yang ada saat ini menghasilkan tangki air yang kedap cahaya dan bebas lumut. Kita sebutnya seperti itu. Pak Joko, maaf saya mau tanya balik ke presentasi yang tadi, Pak. Kan dibilang bahwa tangki airnya itu bebas lumut. Maksudnya itu bebas lumut sama sekali nggak akan tumbuh lumutnya atau gimana, Pak? Jadi gini, kalau untuk lumut sendiri kan memang biasanya akan tumbuh, sebenarnya banyak faktor, cuma pada dasarnya akan tumbuh jika memang ada fotosintesis, artinya ada sinar UV yang memang masuk ke dalam air, kan kita masuk ke dalam tangki. Nah, makanya di pengembangan kita yang terbaru, kita membuat satu lapisan yang berwarna hitam nih, Bu. Jadi kalau dari tangki yang kita coba colok ini kan ada sedikit garis berwarna hitam. Nah, lapisan ini yang berfungsi untuk menghambat sinar UV. Jadi sinar UV-nya itu tidak bisa masuk ke dalam tangki air. Nah, artinya dengan sinar tersebut yang memang terhambat, artinya pengembangan untuk lumutnya sendiri memang dia tidak ada. Seperti itu sih. Oke. Atau agak ini khusus nggak Pak, misalnya perawatan atau kebersihan tangkinya gitu, biar lebih terbebas lumut gitu misalnya? Nah, jadi kalau seandainya untuk perawatannya sendiri sih sebenarnya sangat mudah sekali sih, Bu Safi. Karena memang di lapisan terakhir di dalam tangki kita ada namanya kan di sini lapisan Deluxe Brightech. Dia warnanya putih, licin, padat, jadi tidak berpori-pori. Nah, berfungsi untuk memudahkan kita membersihkan atau merawat si tangki air tersebut dari kotoran-kotoran yang menempel. Nah, biasanya kotoran-kotoran ini kan menempel dari air itu sendiri ya, dari sumur terserap, kemudian keangkat, terbawa pipa, nah biasanya pasir atau segala macam suka ada di situ. Nah, untuk membersihkannya sendiri juga sangat simpel sekali dengan menggunakan busa halus. Biasanya kan suka pakai busa cuci piring tuh ya. Nah, mungkin bisa menggunakan sunlight, tapi jangan di bagian yang kasarnya, hanya di bagian yang halusnya saja. Nah, itu diusap lembut aja sih. Bagian kasarnya maksudnya yang mana itu, Pak? Kan kalau busa untuk cuci piring suka ada dua nih ya, kalau yang hijau maksudnya. Ya, betul. Iya. Ada yang kuning. Nah, kita pakai yang kuningnya yang halusnya. Oke. Itu busa. I see. Oke, Pak. Ya, silakan lanjut, Pak. Pak, saya mungkin sedikit menambahkan pertanyaan dari Mbak Safi gitu ya Pak. Mungkin kalau saya bertanya dari segi ketahanan dari kualitas air Pak. Kan kita tahu mungkin area Jawa kualitas airnya berkapur gitu ya misalnya. Betul. Terus kalau di Kalimantan mungkin agak karena itu lahan gambut agak-agak lebih kuat air yang lebih kuat dari akar-akarnya gitu loh Pak ya. Nah, terus daerah pesisir Pak, misalnya kayak Bali gitu kan, itu mungkin sedikit payau. Nah ini untuk ketahanan Excel sendiri di area-area tersebut tuh gimana Pak? Gitu. Nah, sebenarnya gini Pak, kalau untuk produk tangki itu terhadap air itu sebenarnya memang tidak berpengaruh terhadap kualitas tangki itu sendiri. Jadi karena fungsi tangki air itu sendiri kan sebagai penampung air. Dan memang tangki yang kita persiapkan ini memang khusus buat tangki air, Pak. Tangki air, Mas Bayu. Jadi artinya kalaupun memang ada penggunaan di luar air, misalnya seperti chemical, kan seperti itu, Pak ya. Atau misalnya kan ada juga yang mereka pakai bensin segala macam kan gitu, atau misalnya di lahan industri mereka pakai buat perkebunan, mereka buat solar, penampung solar gitu kan. Nah, itu memang dia berbeda lagi seperti itu sih Mas Bayu. Jadi kalau memang yang ditampung itu masih air, kita nggak ada masalah sih. Jadi apapun kadarnya gimana pun ya Pak, ini masih relatif aman gitu ya Pak. Betul seperti itu Mas Bayu. Oke, terima kasih Pak Joko. Silakan dilanjutkan Pak. Mas Bayu. Oke, baik. Saya lanjutkan kembali. Berikut juga ada pengembangan dari produk yang kita coba include-kan ke dalam pembelian unit tangki. Kita ada aksesoris, kita sebutnya Discovery Set. Discovery Set ini sebagai aksesoris yang dibutuhkan untuk pemasangan tangki air tersebut. Jadi kalau end user atau misalnya aplikator, kontraktor atau misalnya end user langsung gitu kan,
saat membeli tangki air mereka juga sudah diberikan auto switch atau kita sebutnya filter gitu ya. Bukan filter, artinya dia pengukur untuk penuh atau harus kurang leveling. Sensornya gitu ya Pak ya? Ya, sensornya betul. Nah, kemudian juga ada union treat. Union treat ini untuk penyambung pipa di bagian luar. Kemudian juga ada ball valve. Ball valve ini kita sebut sebagai stop crank. Nah, yang memang suka jarang diperhatikan dan kadang-kadang kecil Pak, kecil Mas Bayu ya, kecil tapi saat memang itu tidak ada, akhirnya kita kerepotan lagi untuk membeli keluar, akhirnya memakan waktu. Nah, hanya saja kalau di kami ini, kita sudah sediakan dalam satu paket Discovery Set ini, ada seal tip, Mas Bayu. Jadi seal tip ini bisa langsung dipergunakan untuk pemasangan tangki air tersebut. Nah, kemudian pengembangan terbarunya juga masih berada di tangki, ini bagian tutup tangki. Kita buat lebih ergonomis, artinya hand grip atau tangan kita itu memudahkan kita untuk membuka atau menutup. Kadang kalau dulu di desain dulu tangki air itu bentuknya belum ada hand gripnya nih Pak. Jadi kayak semacam tulang-tulang ya di atas lengkungan tutup tangki. Kalau dulu masih polos saja. Sementara kalau sekarang kita coba buatkan hal yang mempermudah untuk membuka atau menutup tangki. Baik, next. Saat ini kita coba informasikan seperti yang tadi kita sudah sampaikan di awal bahwa kita akan memberikan informasi produk terbaru atau warna-warna terbaru yang ada di PT Geraha Excel Plastindo untuk produk tangki air. Nah, kami sebutnya Crystal Series. Jadi Excel berinovasi untuk menampilkan desain-desain terbaru dengan motif-motif yang menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, terutama di project atau kebutuhan dari end user itu sendiri, mengacu kepada rumah masing-masing. Nah, ini pengembangannya ini dengan merubah motif. Jadi kita buat motif, kita sebut moonstone. Ini sangat cocok sekali dengan hunian-hunian yang saat ini sekarang sedang ada di Indonesia. Gitu. Dan warna-warnanya sendiri juga sangat cantik. Kemudian juga simple. Kami buatkan untuk saat ini terdiri dari 5 pilihan warna. Ada warna crema stone, kemudian ada oval grey, ada emerald green, ada amber brown, dan ada blue sapphire. Mungkin nanti kita akan coba lihat sekilas dari video warna-warna tangki kami. Untuk kapasitasnya sendiri. Oh kan. Boleh? Nggak apa-apa, silakan lanjut dulu. Nah, untuk kapasitasnya sendiri kami terdiri dari kapasitas 250 liter sampai 2000 liter untuk yang produk Crystal Series. Baik, Bu Sari. Pak mau tanya, kalau saya lihat kan ini permukaannya gini agak berintilan gitu ya, bintik-bintik gitu. Nah, secara itu ini bedanya ya. sama yang polosan tuh gimana Pak? Mungkin bisa bantu dijelasin. Nah, jadi gini, kalau untuk yang Crystal Series, dia memang ada motifnya itu dia halus sih Bu. Jadi bukan menonjol ya. Jadi dia permukaannya tetap halus karena menyatu ke dalam tangki itu sendiri, olahan bahan materialnya itu sendiri. Nah, sementara kalau yang polos itu dia benar-benar tidak ada motif. Nah, kalau zaman dulu yang polosnya itu juga hanya tersedia rata-rata di warna orange dan warna biru. Nah, tapi untuk yang sekarang ini memang kita sedang kembangkan juga ada beberapa warna polos, tapi mungkin di Product of the Week ini saya coba lebih mengangkat untuk yang Crystal Series ya. Seperti itu. Kalau dari fungsinya tapi sama ya berarti ya Pak ya? Cuman juga beragam motif aja ya? Iya betul, sudah lebih menambah daya tarik sih ya. Kadang ke end user itu sendiri juga kan suka ada yang pengennya, saya pengen warna A, pengen warna B. Nah, apalagi kalau developer atau kontraktor ngerasa bahwa aku udah punya desain rumah yang cantik dengan warna seperti ini, bisa nggak ya dikombinasikan dengan tangki yang warnanya memang hampir atau senada dengan warna rumah tersebut. Nah, biasanya seperti itu, Bu Siva. Makanya inovasi-inovasi seperti ini yang kita coba kembangkan untuk kita menambah hasanah
tangki di warna-warna tangki di Indonesia. Biar matching juga maksudnya ya sama Betul, bangunannya gitu misalnya. betul Bu Siva, karena memang tidak menutup bahwa di proyek-proyek kami yang sekarang ini justru permintaan warna seperti inilah yang lagi booming ya, gitu kan. Nah, ada Cremasto, kemudian juga ada opal grey, seperti itu sih Bu. Oke, silakan lanjut Pak. Ya, Pak Joko sedikit menambahkan pertanyaan Mbak Safi ya Pak. Nah biasanya desainer atau arsitek itu kan senang banget yang namanya custom tuh Pak. Apalagi kalau udah ngomongin masalah tekstur atau pattern warna gitu Pak. Sebenarnya kan dari sini kita sudah tahu bahwa Excel sudah memberikan solusi bagi proyek-proyek yang cukup ikonik atau mungkin arsitekturalnya cukup tinggi misalnya gitu desainnya gitu ya Pak. Jadi menghadirkan tangki-tangki air itu yang bisa desain dan warnanya. Tapi kalau misalnya ada permintaan gitu ya, saya mau pakai Excel gitu, misalnya tetap pakai yang kristal karena suka sama corak yang seperti istilahnya kayak ada teksturnya lah, kayak stone gitu ya Pak. Jadi warnanya mengikuti kemauan saya misalnya gitu. Masih memungkinkan nggak sih Pak untuk Excel sendiri Pak? Sebenarnya gini, makanya kita coba buatkan 5 warna dasar, bukan 5 warna dasar sih, artinya 5 warna yang memang sering gitu sekali dipakai atau dibuat. Betul Pak. Karena gini, biasanya kalau untuk di developer atau kontraktor yang memang mereka minta warna khusus, artinya kan memang mereka harus memenuhi standar quantity yang memang kita minta. Artinya biasanya seperti itu. Hanya saja untuk sifat pengiriman dari tangki tersebut kan memang rata-rata parsial dia Pak. Nah, dia tidak bisa berbarengan. Gitu ya. Dan dia juga perlu proses produksi yang boleh dibilang Oke, baik. Sama sedikit tambahan Pak, mungkin saya tadi agak terlambat mau tanya yang di slide sebelumnya, yang di aksesoris Pak. Yang di aksesoris set itu kan salah satunya adalah ada auto switch Pak. Nah itu biasanya itu yang mungkin kita tahu bersama itu suka jadi penyakitnya tangki air gitu Pak, khusus untuk sensornya gitu. Nah itu maaf saya jadi mau tanya, mungkin sudah agak melengkap ya Pak. Itu termasuk auto switch dari Excel itu termasuk dalam cover garansi nanti nggak Pak? Kalau misalnya rusak atau ada kendala gitu. Terkendala ya, betul. Baik. Saya coba informasikan bahwa aksesoris ini memang sifatnya adalah including ya Pak, including dalam pembelian unit tangki. Nah, sementara kalau untuk bukan filter ya, pelampung lah, kita sebutnya pelampung ya. Pelampung. Nah, ini kan bukan kami yang memproduksi dan ini masuk ke dalam vendor yang bekerjasama terhadap kami. Nah, cuma memang rata-rata di setiap prinsipal atau produsen untuk pelampung ini sih memang kita tidak garansi Pak, tidak masuk ke dalam hitungan garansi. Jadi yang kita garansi adalah produk yang memang kita produksi sendiri, seperti itu sih Pak. Hanya saja kalaupun memang nantinya ada terkendala saat memang awal dipasang, mungkin tetap bisa dikomunikasikan ke kami, seperti itu sih Pak. Tapi maksud saya adalah berarti kalau auto switch-nya rusak gitu ya misalnya, sebetulnya masih bisa dicari di auto switch pasaran gitu. Betul, sebenarnya kalau auto switch ini kan sifatnya umum sih Pak. Cuma sifatnya umum, hanya saja kita ingin mempermudah pengguna atau end user atau mungkin kontraktor atau aplikator. Jadi saat menerima tangki air atau saat membeli tangki air, mereka sudah tidak perlu lagi kan? Tidak perlu lagi dipusingkan. Wah, saya kekurangan pelampungnya, saya kekurangan unit plate-nya atau ball valve-nya. Bahkan yang seperti yang tadi saya sampaikan Pak, hal terkecil yang memang dari beberapa kita anggap tetangga ya Pak ya, tetangga kami, mereka tidak menyiapkan hal yang memang kadang yaitu tadi kami punya seal tip yang saat memang nanti mau dipasang, si tukang ini udah nggak perlu lagi, wah saya harus beli seal tip dulu nih, kan gitu Pak. Jadi memang dalam paket yang kita sebut Discovery Set ini semua sudah tersedia sih Pak. Yang kita buat kemudahan dalam membeli unit tangki kami.
Oh, berarti hanya saja mungkin kita coba jelaskan juga nih Pak, mungkin sebagai gambaran simpel aja. Karena kalau produk kami kan terdiri dari berbagai ukuran, nantinya juga kita jelaskan ukuran apa saja yang ada. Nah, untuk discovery set ini memang kita coba info di awal karena memang tadi Mas Wahyu juga menanyakan masalah discovery set. Ini hanya diperuntukkan untuk pembelian dengan minimum tangki kapasitas 500 liter Pak. Oke. Nah, jadi kan kita ada tangki di bawah 500 liter itu 250 dan 300, jadi kan 250 sampai 300 liter. Cuma kalau di kami itu di 300 ya, kayak 250. Nah, itu dia tidak mendapatkan discovery set. Seperti itu sih, Mas Bayu. Oke, berarti di atas 200, di atas 500 ya Pak ya? Ya, dari 500 liter sampai 2000 liter. Oke. Baik, terima kasih Pak. Silakan dilanjutkan Pak Joko. Terima kasih Mas Bayu. Oke, next. Nah, ini produk tangki air Roto yang tadi juga mungkin mewakili pertanyaan dari Bu Safi, perihal warna apa saja sih yang memang kita produksi, terus apa sih bedanya dengan yang Crystal Series sama yang standar yang polosan kan gitu ya. Nah, di sini kita jadi bagi 3 kategori sebenarnya. Satu Crystal Series, kemudian Classic Series, sama yang terakhir Pop Series. Pop Series ini sendiri pun juga kita masih coba kembangkan Pak, masih coba kita cari warna-warna yang memang sesuai dengan kebutuhan yang ada di pasar saat ini. Nah, kalau Crystal Series tadi kita sudah sebutkan terdiri dari warna crema stone, ada oval green, emerald green, amber brown, blue sapphire. Nah, kalau yang di Classic Series ini kita, kalau dulu orang tahunya orange biru kan gitu ya, Mas Bayu. Sekarang kita sebutnya di kami mandarin orange, electric blue, itu warna-warna klasik. Nah, kalau warna Pop Series-nya itu ada lavender, kemudian coklat, black, green army, turquoise, dan ivory. Nah, ivory ini ada kesamaan dengan, bukan ada kesamaan, ada kemiripan dengan crema stone. Nah, biasanya rata-rata kalau memang ada yang tidak mau dengan motif crema stone, mereka akan ambilnya ivory karena warna dasarnya dia sama-sama warna krem seperti itu. Pak mau tanya, ini kan Ya. ada 3 series ya, Crystal, Pop, sama Classic. Betul. Itu kalau dari ukuran sama dari range harganya tuh bisa beda berapa ya Pak ya? Kalau untuk ukuran sih dia kita siapkan dari 300 liter ya Bu ya, sampai 2000 liter. Kalau dari ukuran. Untuk semuanya Pak? Enggak, artinya setiap ukuran tangki itu bisa dipilih, bukan dipilih ya, maksudnya bisa menggunakan warna-warna yang memang tersedia saat ini. Jadi misalnya contoh kita ambil tangki dengan kode AL550, oh saya nggak mau ambil yang Crystal Series, tapi saya mau yang Classic Series saja, tapi warna biru, kalau gitu. Itu bisa, nggak ada masalah. Karena pada dasarnya semua ukuran tangki itu adalah standar, kalau di kami, maksudnya standar yang memang kita sudah siapkan moldingnya. Nah, kalau warna itu menyesuaikan dengan warna yang memang kita sudah siap produksi. Seperti itu sih. Kalau untuk masalah harga antara Pop Series, Classic Series, sama Crystal Series, sebenarnya yang membedakan saat ini tuh untuk di warna Classic Series, terutama yang warna orange. Nah, kalau untuk warna orange ini memang harganya agak sedikit berbeda. Kita anggap taruh di ukuran 500 liter itu sekitaran 80.000 ya, plus minus ya. Ya. Cuma harga yang lain itu nanti mengacu kepada warna Classic Series yang di bawah warna orange. Jadi kalau warna biru itu nanti kita sama ratakan dengan warna Crystal Series atau warna Pop Series. Jadi misalnya contoh harganya yang Classic Series warna orange itu 1.100.000 misalnya gitu ya. Nah, berarti kalau warna yang Crystal Series atau Pop Series di beberapa di tangki tersebut itu nanti plus minus kurangnya sekitar 80.000. Seperti itu sih. Okay. Tapi di ukuran yang lainnya mungkin secara harga nanti akan berbeda. Seperti itu. Seperti itu yang Pop menarik juga itu warnanya Pak. Ya, warnanya ya. Yang lavender itu saya suka tuh. ini yang masih kita coba kembangkan Bu. Jadi harapannya sih di Pop Series ini kita juga bisa memenuhi kebutuhan permintaan pasar ya. Saya sukanya warna A, warna B kan gitu. Cuma ya kami tetap masih berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menghadirkan semua warna yang ada di Pop Series.
Iya, ya, mungkin ya biasa kita cukup familiar lihat yang Mbak Safi, yang klasik ya Mbak Safi, antara biru, kalau nggak orange ya. Iya. Biru dan orange ya. Pilihannya banyak ternyata. Iya. Betul. Ini mudah-mudahan jadi daya tarik tersendiri ya, daya tarik sendiri. Jadi geliat pengembangan landscape atau hunian ini kan sudah semakin bergerak nih saat ini, dinamis sekali kan gitu ya. Nah, jadi artinya kami siap untuk developer atau kontraktor yang memang membutuhkan tangki air dengan warna-warna yang menyesuaikan dari rumah atau hunian itu sendiri. Iya. Oke. Mungkin kedepannya mau nambah warna lagi, Pak. Jadi sementara memang kita coba maksimalkan dulu gitu. Maksimalkan dulu dari warna yang ada sampai memang benar-benar cantik ya. Oke. Ya, silakan lanjut, Pak. Ya, terima kasih Bu Safi dari Next. Nah, ini sekilas video untuk produk Crystal Series. Yuk, tangki air sehat Exalt Crystal Series dengan jaminan mutu lulusan Indonesia, aman untuk kesehatan, FDA approved, anti lumut, tentunya lebih kuat dari tangki air lainnya di Indonesia. Tangki air sehat Exalt Crystal Series merupakan campuran berbagai corak batu kristal yang sangat cocok dikombinasikan di berbagai warna, konsep rumah indoor maupun outdoor. Terinspirasi dari corak batu kristal. Warna-warna tangki air sehat Crystal Series mempunyai keunggulan, memberikan kesan kegembiraan, kebahagiaan, dan memberikan efek damai dan tenang. Baru, tutup tangki dengan desain ergonomik ideal sesuai dengan genggaman tangan untuk memudahkan Anda membuka atau menutup tangki air Anda. Tangki air sehat Crystal Series menenangkan bagi mata, memberikan nuansa harmoni dan kesegaran. Keunggulan tangki air sehat Crystal Series: aman untuk kesehatan, anti bakteri, anti jamur, anti lumut, FDA approved, garansi 20 tahun, gratis discovery set. Tangki air sehat Crystal Series memiliki berbagai tipe AL 300 untuk kapasitas 250 liter, tipe AL 550 untuk kapasitas 550 liter, tipe AL 600 dengan kapasitas 550 liter, tipe AL 700 dengan kapasitas 700 liter, tipe AL 800 dengan kapasitas 800 liter, tipe AL 1100 TG dengan kapasitas 1050 liter, tipe AL 1100 VB dengan kapasitas 1050 liter, tipe AL 1600 dengan kapasitas 1600 liter, tipe AL 2000 dengan kapasitas 2000 liter. Tentunya tangki air dan kimia Exalt ahlinya. 2 kali lebih kuat pasti tangki air Exalt. Tangki air dan tangki kimia Exalt ahlinya. Ya, baik. Kita masuk ke dimensi dan ukuran ya. Jadi yang kita sebutkan, kami produksi dari ukuran 250 liter sampai dengan 2000 liter. Nah, ini kami coba sedikit jelaskan kalau kita ada beda penyebutan tipe dengan kapasitas. Ini saya coba informasikan untuk memudahkan informasi. Jadi kalau di bagian yang kolom paling atas warna agak hitam itu untuk tipe kode tangki. Nah, jadi biasanya ada yang suka tertukar nih kode tangki ini menjadi literan. Jadi wah, saya beli tangki yang 300 liter gitu kan. Padahal sebenarnya yang disebutkan adalah kode dari tangki itu sendiri. Itu yang pertama. Kalau yang di bagian bawahnya yang warna agak-agak krem itu untuk perhitungan literan. Jadi literasinya itu ada di ukuran dari 250, 550, 700, 800 liter, 1050 liter, dan nanti di page berikutnya sampai ke 2000 liter. Nah, kalau di bagian bawah kita juga informasikan penggunaan fitting.
Itu pakai 3/4 inch untuk kapasitas dari 250 liter sampai 800 liter. Tapi untuk kapasitas yang 1050 liter, kita sudah menggunakan fitting yang 1 inch. Nah, kita juga lengkapi juga dengan diameter dan tinggi dari produk kami. Nah, ini memudahkan untuk desainer atau arsitek untuk menentukan sisa kapasitas yang bisa dipakai atau dipergunakan dalam mereka mendesain rumah. Seperti itu. Next. Nah, ini kita lanjut dari yang tadi 1050 liter, kemudian 1600 liter, dan yang terakhir kita tutup di 2000 liter. Ini tipe-tipe tangki beserta ukuran untuk produk Crystal Series. Oke, next. Pak Joko, maaf mau tanya. Tadi saya lihat kodenya itu ada di yang kolom paling atas, itu paling belakang kodenya itu ada huruf ya, kayak tadi slide sebelumnya tulisannya TG, terus yang ini saya lihat TB. Itu apanya? Apa jenisnya atau apa ya Pak? Ini hanya penyebutan atau penamaan dari produk kami di pabrik ya. Jadi untuk mempermudah bahwa AL 1100 kalau kita lihat dengan AL 1100 PB itu kan kapasitasnya hampir sama dulu. Nah, jadi kapasitas literannya itu adalah 1050 liter. Sementara bentuknya yang umum itu adalah yang di AL 1100 PB. Nah, sementara kalau untuk yang di AL 1100 TG dia bentuknya lebih memanjang, meninggi ya. Nah, kalau di sini sih kita biasanya sebutnya coki-coki Bu, kalau bahasa istilah kami di pabrik atau di lapangan ya. Jadi gini, sebenarnya ini ada fungsi-fungsinya Bu, di mana rata-rata kadang end user itu telepon ke kami atau telepon ke toko itu mereka mintanya, Pak saya minta tangki dengan kapasitas 550 liter, gitu ya. Atau misalnya kita pakai kalau 550 itu secara diameternya masih bisa. Jadi peruntukannya itu kalau kita pakai ukuran yang 1000 liter dengan AL 1100 PB itu biasanya dengan diameter yang 1060 itu mereka susah untuk masuk ke dalam pintu Bu. Oke. Ya karena rata-rata ukuran lebar pintu kalau misalnya satu daun pintu gitu kan, itu tangki kita lebih besar. Nah jadi alternatifnya adalah kita menggunakan ukuran-ukuran yang lebih memanjang. Jadi dari sisi diameter tangki itu dia lebih kecil. Jadi ini yang mendasarkan kami juga membuat perbedaan dalam penyebutan tipe tangki. Oke, sih. Gitu. Jadi, cuma yang kadang sering orang salah itu adalah kadang suka tipe tangki ini dijadikan sebagai dasar bahwa itu literannya Bu. Memang ada juga yang kayak semacam ini AL 700 secara literannya benar 700 liter kan gitu ya. Tapi kalau yang AL 600 kemudian AL 300 dia secara literannya dia berbeda dengan penyebutan tipe tangkinya. Seperti itu. Artinya kalau mau yang spesifik langsung tanya ya ke Pak Joko atau timnya gitu ya. Betul Ibu. Dan kadang juga kita suka diskusi terutama kalau untuk proyek-proyek atau memang end user yang kalau end user malah lebih terjang terus Bu. Pokoknya saya beli 500 liter gitu kan. Udah dia beli 500 liter. Cuma kalau yang memang saya beli yang 1000 liter. Nah, 1000 liter pas waktu nanti dibawa aduh ternyata nggak muat masuk, akhirnya mereka muter lewat belakang, ditarik, diangkat pakai rumah tangga ya Pak. Betul Pak. Nah rata-rata sering terjadi hal-hal seperti itu. Nah makanya mungkin juga di sini juga kan kita sebagai informasi bahwa yang dibutuhkan sama kontraktor, developer atau arsitek, mereka perlu ukuran, spesifikasi kan gitu ya, agar memudahkan mereka untuk mendesain yang terbaik buat perumahan-perumahan atau rumah yang memang mereka sedang kerjakan. Seperti itu. Oke. Ya, terima kasih Pak. Oke, sedikit juga menambahkan Pak Joko gitu, melanjutkan Mbak Safi gitu. Nah, kalau kita lihat kan tadi dari share yang di share sama Pak Joko itu ada yang istilahnya tadi tangkinya coki-coki ya, panjang karena gitu. Ya, ada yang kayak AL 160 ini ya, yang hitam Pak maksudnya Pak. Nah, betul. Pertanyaan saya sebetulnya untuk tangki air yang memanjang seperti itu atau yang agak pendek ini Pak,
itu mempengaruhi tekanan air nggak sih Pak? Maksudnya mungkin secara pengalaman Pak Joko dan teman-teman di lapangan Excel gitu ya Pak. Mungkin ada beberapa customer yang mereka milih panjang bukan karena lebih mudah gampang masuk rumah atau naik ke atas gitu ya. Tapi mungkin logikanya saya ngebayangin mungkin lebih tinggi tuh jadi tekanannya lebih tekanan bagus. air ya. Sebenarnya ada pengalaman seperti itu nggak Pak? Sebenarnya kalau untuk tekanan air sih sebenarnya nggak ada sih Pak ya, nggak terlalu jauh beda lah. Gitu. Jadi sebenarnya selain untuk biar dia bisa masuk melalui pintu gitu kan, kalau memang sekelilingnya juga udah sulit. Nah, biasanya juga ketersediaan space Pak untuk penempatan si tangki itu sendiri. Nah, jadi biasanya kan kalau para arsitek nih sudah membuat desain yang sebegitu fungsional dan cantik nih Pak. Jadi space yang memang tersedia ini kan sudah benar-benar minim kan gitu. Kadang kita suka diskusi sama arsitek itu, Pak, Bapak punya ukuran yang sekian nggak, tapi dengan kapasitas yang tetap sama sekian. Nah, inilah Pak yang kita coba ke kamus kita gitu kan. Kamus kita sebenarnya cocoknya di dimensi berapa ya kan gitu kan. Tapi ada juga yang Pak saya mau tangki sekian, tapi saya nggak mau terlalu tinggi-tinggi karena misalnya nanti ada kepentok plafon atau apa kan biasanya seperti itu Pak. Oke. Jadi sebetulnya sama aja ya Pak ya dari sisi. Kalau untuk pengaliran airnya sih sama. Oke, baik. Itu aja mungkin dari saya. Silakan Pak Joko. Oke, mohon dibantu. Next slide. New tangki Excel Cremaston. Warna Cremaston merupakan campuran corak batu alam yang cocok dikombinasikan dengan berbagai warna pada konsep ruangan rumah indoor maupun outdoor. Terinspirasi dari batu alam kristal moonstone yang mempunyai khasiat menenangkan jiwa, memancarkan kedamaian, dan memberikan kekuatan di saat Anda memerlukannya. Tutup tangki dengan desain ergonomik ideal sesuai genggaman tangan untuk memudahkan Anda membuka atau menutup tangki air. Toren Excel warna Cremaston memberikan sensasi ketenangan dan kedamaian, otomatis rumah terasa lebih nyaman dan hangat. Keunggulan tangki Excel Cremaston aman untuk kesehatan, antibakteri, anti jamur, 100% anti lumut, FDA approved, garansi 20 tahun, hingga gratis discovery set. Tangki Excel Cremaston memiliki 3 tipe. Tipe AL300 kapasitas 250 liter. Tipe AL550 kapasitas 550 liter. Dan yang terakhir, tipe AL1100 PB, kapasitas 1050 liter. Dua kali lebih kuat, pasti tangki air Excel. Tangki air dan tangki kimia, Excel ahlinya. New. Oke, tadi untuk video Crystal Series ini warna yang favorit yang saat ini sering dipakai di beberapa hunian atau proyek-proyek yang ada. Oke. Nah, ini yang penting nih Pak instruksinya nih Pak. Betul. Nah di sini kita coba jelaskan untuk instruksi pemasangan. Sebenarnya sih ini sudah menjadi pemahaman atau dasar ya Pak dalam setiap pemasangan unit tangki. Kita informasikan ada 2 cara pemasangan. Yang satu menggunakan pemasangan biasanya rata-rata di atas menara zaman dulu kan seperti itu ya Pak ya. Nah yang kedua itu pemasangan dengan fondasi datar atau di bawah ya, atau semennya seperti itu. Nah yang perlu diperhatikan pada bagian dasar, pastikan dasar dudukan atau atas tangki dalam posisi datar, jadi tidak boleh miring atau tidak boleh tidak rata ya, atau tidak halus permukaannya, karena fungsinya ini untuk menempatkan tangki yang nantinya bobot tangki itu akan terpenuhi dari air yang nanti ditampung di dalam tangki itu sendiri Pak. Gitu.
Nah, luas fondasi harus melebihi dari luas bagian dasar tangki. Artinya kalau kita diameter tangkinya 83, mungkin agak diperbesar sedikit untuk dasar alasnya. Nah, yang tidak menggantung dan tidak menempel pada fondasi. Artinya kalau sebenarnya sih ini kita bicara ideal ya. Idealnya itu kan artinya si tangki itu bertumpu atau berdiri pada dasar yang memang secara fondasinya alasnya lebih lebih mengena misalnya keseluruhan dari diameter tangki itu sendiri. Nah, terus yang kedua, fondasi terbaik adalah lantai semen karena tekanan pada bagian dasar atau tangki ya itu lebih merata. Nah, kenapa kita coba sampaikan bahwa kalau bisa dasar dari semen tersebut rata, halus, gitu lah. Jadi tidak ada kerikil atau tidak ada bagian-bagian yang menonjol yang nantinya saat tangki itu ditaruh di atas permukaan dasar tersebut dia tidak berimbas karena tangki ini kan nantinya akan terisi dengan air ya Pak ya. Dia akan ada tekanan ke bawah terhadap dasar dari alas semennya tersebut. Nah, kalau ada bagian yang tidak rata, otomatis bagian yang tidak rata ini akan menonjok ke permukaan dasar tangki itu sendiri. Nah, yang lambat laun dengan pemakaian yang ada, otomatis kan akan mempengaruhi bentuk dari si dasar tangki itu sendiri. Kan seperti itu, Pak. Nah, terus kemudian yang ketiga, pemasangan yang berada di atas menara dapat menggunakan fondasi kayu atau rangka besi. Disarankan agar bagian dasar tangki di atas triplek atau plat disarankan agar jarak rangka kayu besi tidak melebihi 5 cm. Artinya gini, rata-rata biasanya kan kalau beli tower itu mereka hanya membuatnya itu kan hanya di dengan kondisi rangkanya berjarak ya Pak ya. Jadi tidak full, tidak penuh. Nah, sebenarnya dipakai itu bisa-bisa saja. Dalam jangka waktu lama pun bisa-bisa saja. Hanya saja yang tadi saya jelaskan adalah akan ada penekanan bobot terhadap alas dari tangki itu sendiri, di mana yang berat, yang hanya tertahan itu hanya di bagian-bagian yang ada besi-besinya. Sementara yang tidak tertahan itu kan akan kosong ya, gitu loh. Kalau dibilang jangka lama akan berubah, lama sekali Pak. Tapi di sini kan kita idealnya menyarankan yang terbaiknya. Jadi kalau bisa memang dilapisi dulu dengan triplek atau plat besi atau misalnya alas yang memang menjadikan permukaan dari tangki nantinya lebih rata. Nah, terus yang tidak penting lainnya tidak jauh lebih penting, yang lebih penting lainnya nih nomor 4, pastikan menara penyangga tangki dapat menahan beban pada saat tangki terisi penuh. Artinya kalau memang menaranya kecil, ya disesuaikan dengan kapasitas yang nanti tangki yang akan dipakai. Kadang kan nggak mungkin kita pakai yang 2000 liter, tapi sementara menaranya kita pakai yang agak kecil yang mungkin ukurannya jauh lebih ringan, seperti itu. Jadi untuk berbicara jangka panjang. Nah, pastikan agar seluruh bagian tangki tidak bersentuhan dengan benda tajam. Nah, itu yang tadi saya coba jelaskan. Kenapa di dasar tangki kalau bisa permukaannya harus benar-benar rata kan gitu kan. Nah, kalau di menara itu harus dikasih alas agar benda-benda yang memang lebih menonjol atau tajam itu tidak melukai atau merubah bentuk dari si tangki itu sendiri dalam jangka waktu yang lama. Seperti itu. Nah, kemudian pada saat pemasangan perhatikan penempatan tangki untuk memudahkan perawatan dan pembersihan. Ini yang tidak kalah penting seperti yang tadi pertanyaan Bu Safi di awal, Pak, bagaimana cara membersihkan tangkinya? Kan seperti itu Pak ya. Nah, kalau posisi pemasangannya saja untuk kita merawat atau melakukan pembersihan tangki agak sulit, mungkin itu juga kan jadi faktor X, tangki itu akhirnya nanti tidak terawat dengan baik. Seperti itu. Pak Joko mau tanya. Baik. Untuk ininya Pak, rangkanya, saya sering lihat, misalnya saya mau belanja nih kayak di depo bangunan atau mitra pabrik gitu misalnya, tangki air tuh punya yang dijual di sana itu punya rangkanya sendiri. Mungkin Pak Joko sering lihat ya yang apa sih kayak bulat gitu mengelilingi tangkinya. Ya betul. Itu kan bawahnya nggak datar ya, berarti yang kayak gitu tuh sebenarnya nggak standar ya, semestinya tidak direkomendasikan ya berarti ya. Ya, sebenarnya sih yang idealnya Bu, jadi idealnya lebih baik disarankan memang permukaannya rata.
permukaan rata yang berfungsi untuk penopang dari tangki itu sendiri, yang nantinya kalau memang seperti tadi yang saya sebutkan, kalau memang dasarnya ada benda-benda yang lebih menonjol atau benda tajam, otomatis di bagian tersebut akan bersentuhan langsung dengan di bagian dasar tangki, sementara kan di situ ada beban bobot air yang memang sudah terisi. Nah itu biasanya akan merubah bagian tersebut lah untuk jangka waktu pemakaian lain. Oke, berarti bagusnya kalau beli tangki kita udah buat sendiri aja langsung ya menaranya gitu. Cuma sih memang sebenarnya plus minus sih Bu, kalau buat sendiri kan memang agak sedikit menyita waktu juga ya. Cuma kalau di perumahan-perumahan sekarang nih, arsitek-arsitek juga kan sudah mendesain secantik mungkin untuk hunian-hunian yang ada, dan mereka memfasilitasi dengan bagian yang untuk penempatan roof tank atau tangki air itu sendiri. Nah, hanya saja di beberapa rumah-rumah yang kita anggap yang masih menggunakan menara, yaitu yang memang kita coba edukasikan kalau bisa tetap diberikan alas Bu. Diberikan alas. Jadi sebenarnya memang untuk tangki itu sendiri pemakaiannya akan sangat lama sekali sih Bu. Jarang tangki yang seminggu atau sebulan, 2 bulan, setahun ganti akan gitu kan. Nah cuma alangkah lebih baik kan kalau memang tangki tersebut juga terawat. Apalagi nanti saat memang pembersihan ya, melakukan pembersihan kan usernya itu juga kan nanti akan masuk ke dalam tangki, itu juga kan dia membuat kaki, menjaga seperti itu. Itu sih lebih faktor keamanan. Oke, paham Pak. Sama lagi satu Pak, saya jujur aja nih, saya di rumah tangki air tuh pakai cover Pak, jadi dia agak genggeng, agak akap gitu. Nah saya mau tanya, saya nggak tahu sih mungkin zaman dulu takut kena matahari atau gimana ya, jadi biar terjaga gitu si tangki airnya gitu dari matahari. Tapi kalau yang sekarang ini gimana Pak? Apa dia tetap harus perlu atap atau gimana? Karena saya dengar beberapa tangki air itu kalau kena matahari langsung itu nggak tahu ya, mungkin saya salah, apa dia mau lepas atau dia berubah kondisinya segala macam. Nah, itu baik sekali di pertanyaan Bu Safi. Nah, di sini saya lebih menjelaskan di awal kepada kualitas bahan baku yang kita pakai. Nah, seperti tadi yang kita coba jelaskan di awal, bahwa kita masih menggunakan bahan baku 100% murni. Artinya kualitas bahan yang memang kita pergunakan yang terbaik, itu pertama. Kemudian kita juga kan menggunakan pigmen warna atau biji plastik untuk membuat tampilan si tangki itu sendiri jadi lebih cantik ya Bu ya. Apalagi dengan kita coba pengembangan warna-warna cantik, kristal series, kita di situ sangat-sangat concern sekali terhadap kualitas gitu. Nah, jika memang masih menggunakan bahan-bahan baku terbaik, biasanya itu yang kita coba kita edukasi ke beberapa end user, itu dia warnanya tidak akan mudah pudar. Biasanya jangka waktu pemakaian 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, warnanya tetap akan ada perubahan, tapi sangat minim, sangat sedikit. Seperti itu sih. Nah, terutama kalau zaman dulu kan kita sebutkan kalau di produk kami yang sekarang ini penyebutannya di classic series kan gitu ya. Nah, terutama warna orange itu sendiri, warna orange kita itu bisa cantik, perubahan warnanya bisa sampai 10 tahun lebih. Jadi nggak yang dari orange atau menjadi apa ya gitu. Seperti itu. Dan kadang yang gampang sekali itu kan warna gelap, warna hitam, kan kayak gitu, warna biru, karena warna yang menyerap sinar mataharinya kan jauh lebih banyak ya kan gitu ya. Nah, itu kembali lagi terhadap penggunaan dari bahan baku itu sendiri sih. Gitu. Kami dari PT Geraha Ekso Plastindo masih concern untuk menggunakan bahan baku yang terbaik, masih 100% murni, ya agar pemakaian jangka panjangnya pun juga selain sehat, jangka panjang pemakaiannya juga lebih terjamin sih. Seperti itu. Oke. Berarti nggak perlu khusus perlindungan dari matahari sejenisnya itu ya Pak ya? Ya, Pak ya? Aman sih Bu. Seperti itu. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Oke, Pak, saya jadi pengen lagi nambahin nih Pak pertanyaan ke Mbak Safi. Itu
penasaran diameter penutupnya itu Pak ya. Untuk semua ukuran tangki dari yang 300 sampai berapa ribu liter gitu ya Pak. Berarti itu ukuran diameter penutupnya tuh sama ya Pak ya. Karena ini nih pertanyaan saya karena concern untuk saat kita mau masuk ke pembersihan gitu Pak, mau maintenance gitu. Tadi kan Bapak sampaikan kemungkinan akan ada user yang masuk gitu ya, bersihkan gitu Pak. Nah, diameter ini sih rata-rata sama sih Pak. Kalau yang kami produksi gitu. Oke, berarti sama semua ya Pak. Nah itu pertanyaan pertama Pak. Dan yang kedua, dari Excel sendiri gitu ya Pak, mungkin ada nggak sih Pak hitungan gitu ya? Mungkin ini berbagi ilmu juga ya Pak. Mungkin untuk rumah-rumah yang ukuran ukuran tertentu atau kan rumah ada yang 72, ada yang 100, 120 gitu ya Pak. Nah, ketentuan masukan dari Pak Joko sendiri biasanya ideal penggunaan tangki airnya itu tuh yang ukuran berapa Pak? Misalnya yang 550 gitu ya Pak. Idealnya ukuran rumah yang 120 ke atas gitu. Atau sebetulnya memang tergantung dari user aja gitu sih Pak. Betul. Nih, terima kasih. Ini pertanyaan juga boleh dibilang kalau di kami lebih mengedukasi ya Pak Bayu. Jadi kalau untuk ukuran tangki mengacu kepada tipe rumah atau ukuran rumah itu balik lagi kepada space yang tersedia. Space yang tersedia ini kan boleh dibilang tergantung nanti dari arsitek yang membuat ya Pak ya. Oh maksudnya space yang tersedia, kamar mandinya ada berapa, toiletnya ada begitu? Mungkin space yang tersedia ini adalah space sisa yang memang untuk penempatan si tangki air ini. Oke. Nah, seperti itu Pak. Kadang kan memang ada desain yang memang benar-benar lebih ke mengacu ke misalnya kamarnya, fungsi ruangannya kan gitu. Nah, cuma kalau kami mengedukasinya itu melalui user Pak. Jadi kami itu menginformasikan biasanya untuk pemakaian satu orang umumnya rata-rata itu menggunakan air itu dalam satu hari itu sebanyak 250 liter. Oke. Nah, jadi artinya kalau memang di sana ada 2 orang, kita lebih menyarankan ke yang 550 liter. Kan seperti itu, Pak. Nah, tapi hal ini kan tidak bisa menjadi dasar dorongan untuk mereka harus beli yang 550 kan gitu, Pak. Pertama kepada yaitu tadi acuan desain rumah itu sendiri, terus yang kedua mohon maaf dari end user-nya itu sendiri lebih ke yang 500 liter secara angkanya atau lebih baik yang saya pakai yang 300 liter aja kan gitu kan, karena harganya mungkin lebih murah kan, pastinya seperti itu Pak. Nah sebenarnya balik lagi nanti ada faktor-faktor yang memang kita coba informasikan. Contoh kalau memang di rumah itu ada sekitar 4 atau 5 orang, kemudian mereka memakai roof tank untuk penampung airnya itu di ukuran 550 liter. Ada hal yang memang mesti diperhatikan adalah satu penggunaan listrik Pak. Betul. Nah terus kemudian sanyo atau pompa ya. Karena kan otomatis saat baru dipakai berapa lama atau satu orang mau ke 2 orang gitu kan, dia sudah harus mengisi lagi kan gitu kan. Nah disinilah fungsi roof tank ini benar-benar sebenarnya kita sesuaikan kepada berapa pengguna dalam rumah tersebut. Oh, berarti lebih ke perhitungan penghuni ya Pak? Penghuni, tapi kembali lagi Pak, kan belum tentu juga kan seperti yang saya bilang tadi. Iya. Kita anggap pendengar kita semuanya cukup ideal Pak. Ini kita ngomong yang ideal ya Pak ya. Sebetulnya betul. Berarti let's say kita ngomongin yang 550 liter gitu Pak. Nah, berarti itu biasanya ya seperti tadi Bapak sampaikan itu idealnya adalah untuk satu rumah yang berpenghuni 2-3 orang, kurang lebih kayak gitu berarti Pak ya. Betul, seperti itu Pak. Idealnya. Tapi kan nanti aktualnya kan beda lagi ya Pak. Iya. Nah, semakin tinggi itu berarti biasanya kalau melihat dari ukurannya kan tadi ada yang 550, ada yang 1000 gitu ya Pak ya. Ada yang 700 gitu ya. Itu biasanya kenaikan itu kalau kita ngomong yang ideal nih Pak, yang ideal banget gitu. Jadi saat kita menentukan kita menggunakan penampung air atau tangki air yang berapa liter itu berarti balik lagi berapa orang jumlah penghuni yang ada di rumah tersebut gitu ya Pak. Betul. Sama berapa space yang tersedia Pak untuk penempatan dari roof tank itu sendiri. Nah, kalau untuk menanya-nanya kayak gitu di Excel sendiri sebetulnya ada PIC-nya nggak sih Pak? Misalnya gitu ya, mungkin
nanti ada user dari Katalog Pro gitu, mungkin ada orang umum gitu ya, mau berkonsultasi gitu Pak. Sebenarnya kalau dari dari hal tersebut sih memang di kita tidak ada yang mengkhususkan untuk hal tersebut sih Pak, gitu. Karena sih memang rata-rata yang sudah berjalan saat ini dengan arsitek-arsitek yang ada, mereka kan juga sudah menghitung ya Pak, sudah menghitung komposisinya yang terbaik untuk pembuatan hunian yang seperti apa kan gitu kan. Karena kan nanti acuannya banyak tuh Pak, ya kan, sampai memang benar terjadi satu unit rumah kan gitu ya Pak ya. Gitu. Nah, sejauh ini sih belum sampai ke sana sekali sih Pak, karena memang rata-rata pasti mereka sih sudah artinya pertimbangkan banyak hal ya Pak ya. Artinya gitu kan, artinya ya kalau memang ya konsekuensinya kalau memang kita cuma bisa menggunakan yang 300 liter gitu kan, ya pasti nanti dengan konsekuensi yang seperti itu, pasti seperti itu tidak. Iya. Setuju Pak, karena mungkin sekarang kita berpikir agak panjang nih Pak, gitu kan. Kalau Betul. mungkin pengguninya banyak karena kita hitung listriknya pasti akan lebih banyak gitu nyedot kan ya. Banyak hal gitu ya Pak. Banyak hal Pak, gitu. Makanya kadang kalau di beberapa kemarin yang sempat kita coba komunikasikan, kan kita kembalikan lagi nanti ke arsitek ya yang membuat desain rumah itu sendiri. Jadi kita kemarin itu sempat ada kondisi di mana mereka butuhnya kapasitasnya tetap harus di 1000 liter Pak, gitu. Tapi dia tidak mau yang lebar diameter tangkinya itu di atas 90 atau di atas 80 lah gitu loh, 85 gitu kan. Karena memang space yang memang tersedia itu hanya di kisaran antara 80 sampai 85 cm. Nah, otomatis di situ kan kita menyodorkan informasi bahwa Pak, kami punya tipe tangki dengan tipe ini, ukurannya 1050 liter juga, tapi dengan diameter seperti ini. Hanya saja secara tinggi dari produk tangki itu sendiri berbeda dengan tangki yang diameternya lebih besar, seperti itu Pak. Nah, itu jadi solusi juga sih buat para arsitek sih Pak, yang memang seperti yang di awal gitu kan, bahwa dasarnya arsitek ini juga kan membutuhkan informasi yang valid, bukan hanya sebatas kualitas dari produk itu sendiri, tapi dimensi atau ukuran-ukuran dari produk, spesifikasi dari produk itu sendiri juga. Pak. Itu sangat-sangat memudahkan sekali buat para arsitek Pak, untuk mereka mendesain atau membuat perencanaan ke depannya. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Joko. Silakan lanjutkan Pak. Sama-sama Pak. Oke, next. Nah, ini yang tidak kalah suka ditanya nih Pak. Kita menggaransi produk tangki air kami itu sepanjang 20 tahun. Jadi garansi yang tercantum itu memang ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Hanya saja untuk tangki air Excel sendiri, yang kita garansi memang rata-rata adalah garansi service, di mana saat pemakaian di luar kondisi bahwa ada kesalahan penggunaan, kesalahan pemasangan yang berakibat kerusakan pada tangki kami, itu kita akan servis Pak, seperti itu. Nah, jadi kalau memang ini karena produk cacat dari produk kami, kita akan garansi sampai 20 tahun. Tapi kalau memang diakibatkan dari kesalahan dari end user, tetap nanti kita tetap akan bisa perbaiki, tapi itu tidak tergaransi, seperti itu. Berarti relatif aman ya Pak ya? Maksudnya masalah after service-nya juga nanti bisa dijaga. Kalau sampai kenapa pun sebetulnya ini masih bisa diperbaiki ya Pak? Istilahnya seperti itu. Masih bisa diperbaiki dengan bahan yang sama Pak, dengan bahan yang sama dari pembuatan awal tangki kita. Oke, baik. Ya. Ya, silakan Pak. Nah, ini beberapa proyek ya kami yang sudah berjalan. Kita ada di Agung Podomoro, terus ada Podomoro Joki juga. Nah, ini di Sintetis Home Ciputat. Kita juga next kita lagi jalanin pengembangan dari Sintetis itu di Aksara Home Ciputat. Next. Oke, next. Nah, ini kalau untuk kita pakai di industrial, ini proyek kami untuk tangki-tangki besar ya. Ini di
Kakao Mas bilang, yang saat ini juga kita sedang jalankan di 2024 kita kerjasama dengan Citra Garden Supply, kemudian ada Sinar Megbana, ada Heritage, kemudian juga ada lagi di Medland untuk Puri 11, dan masih banyak proyek-proyek yang saat ini kita lagi coba provide buat itu Mas Bayu. Itu Pak Joko saya lihat itu 5.200 ya ininya kapasitasnya. Iya, 5.200 liter. Wow. Kalau yang kayak gitu berarti langsung ini ya, maksudnya apa dia custom atau gimana? Enggak. Ini kan soalnya Jadi memang kalau untuk core PT Geraha Ekso sendiri, kapasitas tangki yang kita produksi itu sampai dengan 22.500. wow. Nah, hanya Wah, saja jadi ini lucu-lucuannya kalau perlu ada yang kolam renang langsung jadi bisa pesen ya Pak? kalau itu beda lagi Pak. Bener-bener Pak. Artinya kalau untuk yang saat ini kita coba ke audiens ini untuk yang produk terbaru dengan warna-warna terbaru yang kita sebut Crystal Cherry. Nah, di luar ini semua kita produksi juga dari ukuran 5.200, kemudian 11.000 dan 22.500 liter. Wow. Nah itu memang biasanya pemakainya tuh industri perkebunan. Iya. Ya, dan kalau memang dari nanti kita juga dipertemukan kembali, mungkin juga kita akan bahas core-nya selain yang tangki rotomolding, karena di PT Geraha Ekso Plastindo itu kita memproduksi ada 2 tipe mesin atau kita penyebutan dari produk itu Bu. Jadi kayak yang sekarang ini kan kita sebutnya rotomolding karena memang dia secara produksinya di rotation atau di rotasi. Nah, ada nanti satu lagi produk tangki air juga sama yang kapasitasnya dari 250 sampai 2.000 liter. Itu dengan mesin automatic mesin. Itu kita sebutnya blow molding. Nah, blow molding ini sendiri juga sama lagi kita coba kembangkan ke warna-warna yang bisa mendekati seperti Crystal Series gitu ya. Karena memang saat ini memang masih terpaku ke warna orange atau mandarin orange atau blue seperti itu sih Bu. Itu. Nah, mungkin di next pertemuan berikutnya semoga ada rezeki buat kita ibu semua. Kita bisa menjelaskan kembali produk-produk kami. Karena selain tangki kita juga ada rod bearing, ada Tracicon, ada bak bulat persegi, ada kayak semacam full box kayak gitu. Jadi kita memang lebih concern ke industri plastik tuh. Cuma dengan acuan dasar bahan baku yang kita gunakan masih bahan baku yang terbaik, masih 100% energi. Seperti itu sih. Oke Pak. Silakan dilanjutkan Pak. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah disediakan. Mungkin kita kembalikan ke Mas Bayu jika ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih bisa kita coba jawab Mas Bayu. Baik. Terima kasih Pak Joko atas paparannya dan terima kasih Mbak Safi sudah membantu kita mereview sesi hari ini. Tapi jangan kemana-mana dulu karena acara belum selesai. Ini ternyata banyak sekali nih Pak Joko pertanyaan-pertanyaan dari peserta dari kolom chat. Mbak Safi bisa break sebentar tapi jangan kemana-mana karena kita akan undang kembali. Oke, baik, kita akan masuk ke segmen selanjutnya. Ini kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan di kolom chat. Dan mungkin saya juga informasikan kembali, mungkin tadi Mbak Ziza juga sudah sampaikan bahwa para penanya ini akan mendapatkan merchandising menarik ya Mbak Ziza ya dari dari Excel gitu. Jadi Pak Joko sudah menyiapkan. Jadi bagi teman-teman yang bertanya akan mendapatkan merchandising menarik dari Excel. Nah ini langsung akan dibacakan oleh Mbak Ziza. Silakan Mbak Ziza. Oke, terima kasih Mas Bayu, Mbak Safi, dan Pak Joko. Ternyata padat sekali ya diskusinya. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan ya Pak Joko ya. Baik Ibu. Baik. Dan di sini sudah ada pertanyaan juga nih Pak dari teman-teman partisipan. Saya akan bacakan yang pertama dari Pak Anton Heriawan. Beliau bertanya ada 3 pertanyaan. Yang pertama, berapa lama ketahanan produk ini dan bagaimana perawatannya Pak? Silakan. Tadi seperti saya sampaikan bisa bertahan garasinya sampai 20 tahun ya Pak ya. Betul. Bagaimana perawatannya? Mungkin dikit dulu ya. Bagaimana produk tersebut bertahan, perawatan dan garansi ya kita anggap seperti itu. Kalau produk untuk tangki air selama memang sejauh ini ya Bu, sejauh ini dan
dan kita juga mungkin merasakan sendiri ya, kita kan jarang sekali Bu, kalau kita beli satu tangki air tuh besok kita ganti-ganti, kan gitu ya Bu ya. Beda dengan produk-produk yang lain, misalnya kayak motor atau mobil lah. Dan kalau tangki air beda lah. Jadi kami sendiri menggaransi tangki air tersebut hingga 20 tahun. Itu yang kita coba sampaikan, bahwa produk kami jangka waktu pemakaiannya juga sangat lama. Terus kemudian bagaimana sih cara perawatannya, kan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau untuk yang sering sekali terjadi itu pasti kan lebih ke bagian dalam nih, tambah juga Pak Anton, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau untuk di bagian dalam, karena memang kita sudah ada lapisan Deluxe Brightech, yang mana yang tadi sudah saya coba sampaikan, lapisan tersebut warnanya putih, licin, dan dia padat, gitu kan. Dia akan mudah sekali untuk dibersihkan hanya dengan menggunakan spons atau busa halus, gitu kan. Nah, kita gosok-gosokkan ke bagian dinding-dinding yang memang biasanya kan kalau pemakaian itu pasti ada lumpur, gitu kan, ada lumpur yang sedikit naik. Biasanya sih seperti itu aja sih. Kalau perawatan berkalanya, sebenarnya sih kalau memang sudah menggunakan dengan tipe yang terbaru dari kami, jadi sudah ada anti UV-nya, kan ada lapisan anti UV-nya, mungkin akan lebih lama sih. Kalau masalah waktu memang tergantung dari kondisi lingkungan masing-masing, kan pasti berbeda-beda ya. Cuma untuk waktu pembersihan sih kita bilang sih nggak terlalu sering sih. Seperti itu sih Mbak Ziza. Gitu. Idealnya berapa lama Pak? Atau misalkan setahun sekali, atau misalnya ada berapa bulan sekali? Ya, gitu? lebih baik sih kalau bisa sih kita buat rutinitas setahun 2 kali ya, kan gitu kan. Jadi biar tetap kondisinya juga tetap lebih bersih kan. Ya mungkin kalaupun memang belum terlalu penting sekali untuk dibersihkan, kita lihat dari melalui tutup tangki, kan dengan desain tutup tangki yang terbaru kan memudahkan kita untuk buka tutup tuh Bu ya. Karena ya kalau memang kita lihat masih belum ada perlu harus dikuras segala macam Bu, itu nggak perlu sih Bu, gitu. Kadang bahkan setahun juga paling ya sekali sih Bu, kan gitu. Ya sekali ya. Oke. Baik. Pak, melanjutkan pertanyaan dari Pak Anton, ini untuk awatan untuk produk ESO sendiri Pak, sebaiknya diletakkan di indoor atau outdoor, atau di outdoor tapi dikasih tagar lagi kayak tadi, tapi suka dikasih atap ya gitu lagi ya. Ya, sebenarnya sih kalau untuk tangki air sendiri sih, untuk yang punya Excel tuh udah nggak perlu lagi ditutup sih Pak. Jadi karena memang secara bahan baku yang kita pergunakan yang terbaik, kita masih menggunakan bahan baku 100% masih murni gitu ya. Terus warnanya juga kami juga lebih tahan, lebih cerah. Ya harapannya sih dengan hal seperti itu sudah tidak perlu Bapak menempatkan tangki itu dengan kondisi yang tadi seperti Bapak sampaikan, seperti itu sih. Dan untuk TKDN Pak, kira-kira berapa persen Pak untuk TKDN itu sendiri kalau Pak? TKDN terus terang kami masih berprogres nih Bu. Jadi karena memang produknya banyak ya, gitu kan. Jadi bukan hanya di tangki, ada atap UVC juga, ada produk plat pagar kita sebutnya, produk PPPET. Ini kita masih berproses. Sejauh ini sih kita sudah hampir di 60-70% sih. Mudah-mudahan sih, apalagi kita juga berjalan dengan proyek-proyek yang ada, harapannya kan kita bisa cepat selesai lah buat itu. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Joko, dan nanti bisa diupdate juga di halaman katalog Pro untuk sertifikat TKDN ya Pak. Jadi teman-teman pas datang ke halaman Excel di katalog Pro sudah lihat, wah sudah ada nih sertifikat TKDN kebetulan nih. Betul Bu. Masih berproses Bu, dan itu yang kita kejar terus. Iya. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Joko dan Pak Anton. Jadi halaman pertama yang akan ditemukan oleh Bapak Ibu dan teman-teman sekalian adalah halaman Brenius namanya. Jadi halaman Brenius ini berisi tentang informasi berbagai macam varian-varian update dari setiap produk-produk yang sudah punya halaman di Katalog Pro, ataupun program-program Katalog Pro yang mungkin bisa diikuti oleh teman-teman atau Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Dan juga apabila teman-teman atau Bapak Ibu ingin mencari secara langsung gitu ya, kita sudah seperti yang tadi saya sampaikan, kita sudah mengklasifikasikan menjadi 3 kategori pekerjaan konstruksi, arsitek interior, sipil, sampai dengan MEP gitu ya. Misalnya kita sudah tahu spesifikasi dari Excel, kita bisa tinggal langsung masuk ke search engine kami, tinggal ditulis
Excel di sini nanti akan keluar brandnya. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti kita langsung masuk ke dalam, ini adalah halaman Excel. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bisa tahu Excel itu kantornya di mana, PIC-nya siapa, dan juga varian produk yang ada di dalam Excel punya. Dan ini kita tinggal ambil data spesifikasinya dan kita bisa langsung membuat sebuah dokumen perekomendasian. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian nggak perlu lagi repot-repot harus keluar masuk website atau mungkin mengumpulkan secara manual gitu ya. Jadi dengan adanya Katalog Pro kita tinggal tinggal ambil datanya dengan cara klik add or append spec dan akan terbawa spesifikasinya gitu. Jadi karena sebagai desainer atau sebagai perencana kita juga harus bisa selain mendesain tapi kita juga harus bisa merekomendasikan material. Dan yang menarik lagi di Katalog Pro akhirnya kita membuat feature terbaru. Jadi bagi teman-teman yang nggak sabar misalnya sudah tahu nih spesifikasinya ini, produknya ini. Nah, bisa sekali kita beli. Nah, ini kita akan ada sampaikan bahwa Katalog Pro saat ini sudah mempunyai feature jual beli, dan untuk feature ini mungkin akan dibantu dijelaskan oleh Mas Prima. Silakan Mas Prima. Betul yang dibilang oleh Mas Bayu, Bapak Ibu, kami telah meluncing fitur-fitur terbaru yang Bapak Ibu bisa langsung manfaatkan setelah membuat dan merekomendasikan. Saatnya Katalog Pro bisa langsung membeli dan belanja secara langsung di katalog. Halaman pertama yang akan ditemukan yaitu halaman Newsbrand. Jadi Bapak Ibu yang sudah login akan masuk di halaman Katalog Pro. Setelah itu kita akan melihat dan ter-highlight secara jelas, yaitu ada fitur promo dan fitur RFQ. Nah, fitur promo itu apa? Kita akan klik fitur promo, Bapak Ibu. Dapatkan belanja secara langsung dengan harga promo, Bapak Ibu, dimanapun, kapanpun, sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan Bapak Ibu bisa belanja secara langsung. Katalog Pro sudah memastikan bahwa produk-produk yang di dalam halaman promo ini langsung berasal dari prinsipalnya masing-masing. Sehingga dari kualitas produk, Bapak Ibu tidak perlu meragukan akan kualitas tersebut karena sudah langsung dari prinsipal atau dari tangan pertama dari produksinya. Spesial hari ini untuk Excel, Bapak Ibu, kita bisa mendapatkan secara langsung dengan harga promo. Tentunya Bapak Ibu tinggal langsung di klik atau kata Excel di search engine Katalog Pro. Setelah itu klik Excel. Nah, di halaman Excel ini ada fitur promo sebelah kiri, tinggal diklik dengan mudah. Di sini ada beberapa tipe Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa belanja secara langsung dengan harga promo hanya di Katalog Pro. Bagaimana caranya saya akan demonstrasikan, yaitu kita mungkin akan butuh tangki AL700 biru. Di sini Bapak Ibu ada info promo dan tombol button beli, tinggal klik tombol button beli. Setelah itu Bapak Ibu bisa mengisi alamat tujuan pengiriman secara lengkap. Di sini saya sudah pernah mengisi alamat. Bapak Ibu apabila membutuhkan faktur pajak, tentunya Katalog Pro menyediakan, sehingga apabila butuh tinggal klik centang untuk membutuhkan faktur pajak. Setelah itu bisa melakukan pembayaran dan terhubung untuk metode pembayaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Bapak Ibu. Tentunya dengan mudah, dengan simple Bapak Ibu. Jadi dimanapun, kapanpun Bapak Ibu bisa belanja di Katalog Pro. Tidak hanya fitur promo Bapak Ibu, kita juga menyediakan fitur namanya RFQ. Apa itu RFQ? Ini adalah fitur kesukaan developer, kontraktor, atau owner sekalipun. Kita bisa menawarkan beberapa produk sekaligus di dalam penawaran tersebut. Di sini ada fitur RFQ, kita akan klik fitur RFQ. Di sini namanya request for quotation. Jadi Bapak Ibu bisa mengisi tujuan alamat pengirimannya seperti itu, dan alamat secara lengkap apabila alamat proyeknya dimanapun di seluruh Indonesia Bapak Ibu. Setelah itu isi table. Nah, isi table ini sangat praktis apabila ada kebutuhan berbagai macam tipe-tipe produk project, Bapak Ibu bisa langsung mengisi. Seperti tadi sudah kita pilih water tank, namun kita ingin untuk produk penutup lantai, misalnya kita butuh Indogress, Bapak Ibu jadi tinggal klik Indogress, nama produknya, deskripsinya apa, jumlahnya, dan budgetnya. Nah, apabila ada kebutuhan misalnya atap atau sanitary, Bapak Ibu bisa tinggal menambahkan add secara mudah. Setelah itu submit RFQ di sebelah kanan, dan akan terhubung dengan saya sendiri atau dengan tim Katalog Pro yang akan membantu semua kebutuhan proyek Bapak Ibu. Jadi ada promo dan RFQ, tapi tidak hanya dua itu Bapak Ibu. Di sini kita ada fitur andalan dan sangat praktis, yaitu fitur WhatsApp di sebelah kanan. Tinggal klik fitur WhatsApp tersebut dan lanjutkan ke chat.
maka Bapak Ibu bisa berdiskusi secara langsung oleh tim Katalog Pro yang akan membantu semua kebutuhan proyek atau kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Itu saja informasi yang perlu saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot-repot untuk belanja material building. Bapak Ibu tinggal WhatsApp di Katalog Pro di 0822 atau belanja produk langsung yaitu di katalogpro.co.id/promo atau minta penawaran harga dengan fitur RFQ yaitu katalogpro.co.id/RFQ. Terima kasih Mas Bayu, itu saja yang perlu saya sampaikan. Belanja hemat, harga promo ya di Katalog Pro. Terima kasih Bapak Ibu. Go Pro, with Katalog Pro. Katalog Pro. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima Terima kasih kasih sekali semuanya. lagi Mas Afif. Terima kasih semua Terima kasih Bapak-bapak, semua. Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih teman-teman partisipan yang sudah hadir, Pak Rizwan, kemudian Pak Beta dan Bapak Ibu yang lainnya. Terima kasih sudah hadir dalam acara Product of the Week. Sampai jumpa di acara Product of the Week berikutnya dan juga kami tunggu kehadiran Bapak Ibu di hari Jumat ini. Kita akan ada podcast bersama Pravi mengenai regulasi pasar 2024 seperti apa. Jadi kami tunggu Bapak Ibu semua di acara podcast dan juga Product of the Week minggu depan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.